Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurila Husnaini. Saya adalah salah satu peserta magang di Bimba AIUEO Unit Legenda Wisata. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas di luar kelas hari kedua. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa pengertian dari individual system? Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar dan pendekatan yang dilakukan sesuai dengan keadaan masing-masing anak. Lalu pertanyaan yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Karena agar anak merasa nyaman dan motivator bisa memberikan kegiatan proses belajar sesuai dengan kemampuan anak. Lalu pertanyaan yang ketiga, yaitu apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Tujuannya agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap atau small step system. Karena tidak mungkin bertahap jika proses belajarnya dilakukan secara klasikal. Lalu pertanyaan yang keempat, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Peran guru sebagai pemberi motivasi atau apresiasi kepada anak. Sedangkan peran anak sebagai subjek belajar yang berperan aktif dalam proses pembelajaran dan bermain. Lalu pertanyaan yang kelima, apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Metode individual system ialah anak sebagai subjek belajar dan memperhatikan kemampuan dan kemauan anak sebagai subjek belajar. Dalam proses pembelajaran. Sedangkan classical system, guru sebagai subjek belajar hingga target belajar ditentukan oleh guru. Lalu pertanyaan yang keenam, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Cara pendekatan yang harus dilakukan yaitu motivator harus belajar dan mengenal karakter setiap anak didiknya agar dapat melakukan pendekatan sesuai dengan karakter anak masing-masing. Motivator juga harus tahu kesukaan setiap anak didiknya agar bisa mengarahkan anak melalui kesukaannya untuk melakukan kegiatan yang disukai anak tersebut. Lalu pertanyaan yang ketujuh, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Dampaknya yaitu proses belajar akan mudah dan minat belajar anak akan meningkat. Lalu pertanyaan yang ke-8, yaitu apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara klasikal sistem? Yaitu tidak adanya minat belajar anak dan membuat anak malas akan belajar. Lalu selanjutnya saya akan menjawab poin B, yaitu mengenai tentang metode variation skill. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa pengertian dari variation skill? Yaitu kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Jawabannya adalah karena anak mempunyai konsentrasi yang pendek, mudah teralihkan, dan cepat bosan pada suatu kegiatan. Lalu pertanyaan yang ketiga yaitu, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Tujuan yang ingin dicapai yaitu agar anak tidak merasa bosan, anak semakin tertarik, bersemangat, dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Lalu pertanyaan yang keempat yaitu, sebutkan 3 aspek belajar.
Yang pertama ada kemampuan afektif, yang kedua ada kognitif, yang ketiga ada psikomotorik. Lalu pertanyaan yang kelima yaitu kegiatan apa yang termasuk dari aspek kognitif, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan hati dan perasaan berupa suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, seperti kegiatan bernyanyi, berdialog, berdongeng, dan bercerita. Lalu pertanyaan yang keenam yaitu kegiatan apa yang termasuk aspek afektif, yaitu berkaitan dengan kerja otak atau kecerdasan, seperti kegiatan membaca dan berhitung. Lalu pertanyaan yang ketujuh yaitu kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik, yaitu kegiatan fisik yang berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh. Psikomotorik itu terbagi menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Lalu pertanyaan yang kedelapan yaitu bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar, yaitu dengan cara menggunakan teori bandul, memberikan kegiatan selingan seperti mewarnai dan menggambar kepada anak. Lalu pertanyaan poin C yaitu teori dasar dalam psikologi pendidikan. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat. Yaitu ketika kita melakukan suatu kegiatan yang menyenangkan maka akibatnya akan diulang. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? Jawabannya adalah ketika suatu kegiatan yang terus diulang maka akan berdampak mampu. Lalu pertanyaan yang ketiga atau yang terakhir yaitu apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan? Jawabannya adalah ketika seorang semakin mampu maka semakin siap dan terampil, serta prosesnya pun akan semakin menyenangkan. Dampaknya akan menumbuhkan minat belajar pada anak yang menggelora atau minat kuadrat dalam diri orang tersebut. Sekian jawaban dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.